Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai berbagai pekerjaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melinia Putri Ramadhani dengan NIM 191134280, mahasiswa PGSD di Universitas Sanata Dharma. Untuk materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu yang pertama mengenai bacaan yang berjudul tempat hidup tanaman teh, yang kedua ada macam-macam pekerjaan, dan yang ketiga ada latihan soal. Di sini ibu menyajikan sebuah teks yang berjudul tempat hidup tanaman teh. Bacaannya yaitu, teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius, yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, Jawa Tengah, dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerinci di Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis dan terbawa oleh air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Selanjutnya, kita akan masuk ke macam-macam pekerjaan yang ada di Indonesia. Lalu kita masuk ke macam-macam pekerjaan berdasarkan letak geografis. Secara garis besar, letak geografis bisa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu wilayah dataran tinggi, dataran rendah, serta perairan. Ketiga jenis letak geografis ini memiliki karakteristik serta jenis pekerjaannya masing-masing. Dataran tinggi memiliki ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Contohnya, perbukitan dan pegunungan. Daerah dataran tinggi biasa dimanfaatkan menjadi lahan pertanian, perkebunan, serta kehutanan. Selain itu, dataran tinggi juga sering digunakan sebagai tempat rekreasi. Berbeda dengan dataran tinggi, dataran rendah ini hanya memiliki ketinggian 200 hingga 300 meter di atas permukaan laut. Hawa atau udaranya tidak sesejuk daerah dataran tinggi. Jenis pekerjaan di dataran rendah lebih bervariasi dibandingkan dataran tinggi, karena letak geografisnya yang sesuai dengan berbagai aktivitas ekonomi seperti pertanian, peternakan, perikanan, perkantoran, industri, perdagangan, perkebunan, dan lain-lain. Perairan merupakan daerah yang dipenuhi oleh air, seperti laut, sungai, danau, dan rawa. Jenis pekerjaannya pun berbeda dengan pekerjaan di dataran tinggi serta dataran rendah. Mayoritas masyarakat yang hidup di perairan bekerja sebagai nelayan. Mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berlayar, menangkap ikan, baik untuk dikonsumsi sendiri atau dijual di pasar ikan. Selain nelayan, banyak masyarakat di daerah perairan yang bekerja sebagai petani garam. Mereka memproduksi garam dari air laut yang dikeringkan dengan bantuan panas matahari. Garam ini nantinya mereka jual untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Untuk di dataran tinggi, pekerjaannya antara lain petani kentang, petani kopi, petani teh, pemandu wisata, pedagang, dan penginapan. Untuk dataran rendah itu ada supir, guru, dokter, wira swasta, pilot, dan lain sebagainya.
Untuk perairan ada nelayan, pedagang, pemandu wisata, petani garam, dan penginapan. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu ayo mengamati. Anak-anak, coba amati gambar yang akan Ibu tampilkan dan berdiskusi tentang pekerjaan di sekitar perkebunan teh. Nah, sekarang coba kalian mengamati gambar yang telah ada pada layar. Yang pertama ada perkebunan teh, yang kedua ada orang yang memetik daun teh, dan yang ketiga ada yang mengelola daun teh, dan yang keempat ada pengemasan teh. Coba kalian perhatikan satu-satu. Ini merupakan gambaran dari siklus pekerjaan yang berhubungan dengan teh, di mana perkebunan teh ini akan dikelola oleh petani teh, hingga memetik daun teh ini juga dikelola oleh petani teh. Selanjutnya untuk mengelola daun teh ini dilakukan oleh produsen teh atau biasa dikelola oleh industri, hingga menjadi pengemasan teh atau disebut dengan distributor. Nah, tadi kan kalian sudah belajar mengenai macam-macam pekerjaan yang ada di sekitar tempat kalian tinggal. Nah, sekarang kita akan berlatih. Yang pertama, kita akan membuat diagram Venn, lalu difoto, lalu nanti dikirim melalui chat WhatsApp. Lalu nanti kalian akan mengerjakan Google Form. Nah, diagram Venn ini nanti akan kalian kirim melalui WhatsApp Ibu yang ada di sini. Nah, nanti kalian akan kirim ke sana. Nah, ini merupakan contoh dari diagram Venn, di mana nanti yang sebelah kiri ini merupakan hasil dari pekerjaan kalian, dan yang sebelah kanan ini adalah hasil dari pekerjaan teman kalian. Dan yang tengah ini nanti kalian gabungin pekerjaan apa saja yang antara kalian dan teman kalian ini sama. Nanti taruh di tengah-tengah. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyimpulkan materi apa saja yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, kita mempelajari tentang tempat hidup tumbuhan teh, di mana tumbuhan teh ini hidup di dataran tinggi atau di daerah yang memiliki suhu antara 14 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Lalu selanjutnya kita belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan berdasarkan letak geografisnya, yaitu ada dataran tinggi, dataran rendah, dan ada perairan. Di setiap daerah memiliki jenis pekerjaannya masing-masing sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Berikut ini merupakan contoh hasil pekerjaan siswa dengan tugas diagram Venn. Selanjutnya, foto ini merupakan bukti mengajar yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober tahun 2021 di SD Kanisius Kota Baru, Yogyakarta. Menggunakan foto dikarenakan menggunakan Google Meet yang tidak bisa direkam.